This is the first time I come to this vihara. Also, my first trip to Indonesia, and I'm very thankful to see the inter-Theravada tourism in this Indonesia. Ini pertama kalinya nanti ke wihara ini juga pertama kalinya ke wihara ini, dan nanti Mas Gendra melihat rasa tertarik umat Buddha kepada ajaran Sang Buddha, rasa tertarik kepada ajaran Sang Buddha. The topic is living without fear. Topik yang akan kita bawakan hari ini adalah hidup tanpa takut. To live without fear, we have to understand how fear comes about. Then only we can eliminate the fear. Kata-kata adalah berusaha mengerti bagaimana kata-kata itu muncul sehingga kita bisa mengatasi ketakutan. The first reason why we fear is because we give fear to others by not keeping our sila. Sebab pertama kenapa kita merasa takut, karena kita merasa memberikan rasa takut kepada orang lain dengan tidak menjaga sila. For example, when we kill other living beings, we harm other living beings, we steal, we carry tales and other ways. If we break our sila, we harm others, so we give fear to others, so the fear comes back to us. Umpamanya kita membunuh makhluk hidup, kita mengambil kehidupan dari makhluk lain, kita menyebabkan ketakutan pada makhluk lain. Demikian juga kalau kita mengambil barang orang lain, kita memberikan rasa ketakutan kepada orang lain. Karena kita memberikan rasa takut pada orang lain, maka ketakutan itu akan kembali pada kita. Including, like for example, we bully others, we torture other beings, we make them stand on us, so another day the fear comes back to us. Bully and torture other beings. Ya, umpamanya kita mengancam atau menyiksa makhluk lain, dan karena kita mengancam atau menyiksa makhluk lain, maka akan timbul ketakutan pada makhluk lain, dan ketakutan itu juga akan berbalik kepada kita. Jiseng, can you come and sit here and help explain? Jiseng. Oh, yeah. So this, if we harm other living beings, for example, killing, we go hunting animals. Next time when the karma ripens, it is not that particular animal has to kill you or to harm you. Anybody else can kill you or harm you, or even you have an accident. Umpamanya kita membunuh makhluk hidup, makhluk lain, karena itu akan berbalik, bukan tidak harus dari makhluk tersebut yang kita bunuh, tetapi bisa dari makhluk lain atau orang lain yang bisa melukai atau membunuh kita.
even we can have an accident, for example, a car accident, and we can die. Dan tidak harus pembalasan itu dari waktu itu. Bisa juga kita mendapat kecelakaan, misalnya kecelakaan mobil. So it is very important, firstly, to keep our sila. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk menjaga sila kita. Another reason is because other beings think that we want to harm them, we want to take advantage of them. So they hate us and they give fear to us. For example, poor people hate rich people. Sebab yang lainnya adalah umpamanya kalau orang other people, they give fear to us because they think we take advantage of them, we are hostile to them. Makhluk lain atau orang lain memberikan rasa takut kepada kita karena mereka juga sebenarnya rasa takut karena takut kita akan mengambil keuntungan dari mereka atau kita akan memanfaatkan mereka, sehingga oleh karena itu banyak orang yang lebih miskin dan membenci orang-orang yang lebih kaya. And we know that poor people are desperate people. If they cannot feed their wife, their children, they can do great harm to us. Dan kita tahu bahwa orang-orang miskin adalah orang-orang yang putus asa. Kalau mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup untuk diri mereka sendiri atau untuk anak istri mereka, maka mereka dapat mereka dapat melukai kita, bisa melukai kita. So it is very important that we practice metta and karuna, loving kindness and compassion to these people. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melatih metta dan karuna atau cinta kasih dan belas kasihan kepada mereka. So if we employ very poor people, it's good to give them a good salary, maybe slightly higher than others. Dan juga merupakan hal yang baik apabila kita mempekerjakan mereka, kita memberikan upah yang layak untuk mereka, bila mungkin sedikit lebih tinggi daripada yang lain. And we also give them other benefits like food, clothing, medicines, etc., so that they have metta also towards us and protect us. Dan juga baik bila kita memberikan dan manfaat yang lain, misalnya makanan, pakaian, obat-obatan, sehingga timbul rasa cinta mereka kepada kita, dan akhirnya mereka juga akan mendukung kita. The third reason why people fear is because of not understanding Dhamma. Sebab ketiga, mengapa orang merasa takut adalah sebabkan mereka tidak mengerti Dhamma. So because of that, a lot of people don't understand life and don't understand what to expect in life. Oleh karena itu banyak orang yang tidak mengerti mengenai kehidupan dan apa yang mereka harapkan dalam kehidupan ini. For example, a lot of people have great fear of ghosts because they don't understand ghosts. Umpamanya banyak orang
hantu atau setan. Ini disebabkan karena mereka tidak ngerti itu hantu atau setan. Also, many people when they are dying, they have great fear because they don't know where they are going. Dan banyak juga orang yang pada waktu akan meninggal, mereka merasa takut karena mereka tidak tahu akan kemana setelah meninggal. So I will tell you a ghost story now. Sekarang nanti akan menyampaikan cerita mengenai ada cerita mengenai hantu. Many years ago, when I came back from Thailand, I went to live in a dark cave in Ipoh. Beberapa tahun yang lalu, ketika Bante kembali dari Thailand, beliau tinggal di sebuah gua yang gelap di Ipoh. So the farmer nearby came to visit me, and he asked me, "You dare to stay in this dark cave? Are you not afraid?" Dan petani yang ada di dekat sana mendekati Bante lalu bertanya, apakah Anda berani tinggal di gua yang gelap ini? Apakah Anda tidak merasa takut? So I got bodoh and I asked him, "Afraid of what?" Jadi Bante program ngerti. Terus Bante tanya, takut apa? So he said, "I can of course." Terus dia bilang, di sini ada hantunya. So I asked him, "Do you have any experience with ghosts?" And he said, "Yes." Lalu Bante tanya, apakah kamu pernah mengalami ketemu hantu? Dia jawab, ya. He said last time he did not believe that ghosts existed. Lalu dia bilang, dulu dia juga nggak percaya bahwa hantu itu ada. But because he's a farmer, he plants vegetables, he often has to go into dark caves to take the bats droppings, bat excrement. Nah, tetapi karena dia petani, bekerja sebagai petani, sehingga dia jadinya dia sering-sering ke gua yang gelap itu untuk mengambil kotoran kelelawar. This he uses as fertilizer for his vegetable. Nah, kotoran kelelawar ini digunakan sebagai pupuk untuk tumbuhan, untuk tanamannya. So one day he and his wife went into a very dark cave to pick up this excrement, and he heard somebody call him Oi. Nah, suatu hari dia bersama istrinya pergi ke dalam gua ini untuk mengumpulkan kotoran kelelawar. Tapi pada waktu di dalam gua, terus ada suara yang menyapa dia, "Oi, oi." So he thought must be his imagination, so he didn't pay attention. But the second time again he heard Oi. Tapi dipikir pertama dia menghibur diri, ini mungkin imajinasi saya aja. Nah, sesudah itu beberapa lama kedengaran lagi suara kedua, "Oi." And the third time he heard it, he asked his wife, "Why did you call me?" The wife said, "I didn't call you." Terus sudah itu ketiga kali masih dengar lagi suara itu, lalu dia tanya sama istrinya, "Ngapain kamu manggil saya?" Terus istrinya jawab, "Loh, saya nggak manggil kamu." So he ran out of the cave and got sick for 1 week. Lalu dia lari keluar dari gua itu dan dia sakit selama seminggu. He said that was his first experience. Dan dia bilang itu pengalaman pertama dia. The second time, in around his kampung, there's a lot of kolam pond, which used to be dug up for tin mining, biji timah. So the ponds are very deep. Nah, pengalaman lainnya, dia di kampung di mana dia tinggal
ada banyak kolam-kolam kecil. Itu kolam itu adalah bekas penggalian biji timah, dan kolam-kolam ini dalam. So there was a 16-year-old boy, his neighbor, who used to go fishing and swimming in the pond. Nah, ada tetangga dia, pemuda yang berumur 16 tahun, suka memancing dan berenang di kolam itu. One day, this boy drowned, died. Suatu hari, anak ini tenggelam, meninggal di kolam. After a few days, the ghost came back to his house. Every night, 11:30 at night, he could hear the ghost walking and crying, walking and crying. Lalu hantunya kembali ke rumahnya. Nah, setiap malam mereka mendengar ada suara langkah kaki dan suara tangisan. Jadi ada suara langkah kaki, suara tangisan. And he'll come to the gate of his house and stand at the gate and cry very beautifully. Dan dia berdiri di gerbang rumahnya, dan di gerbang rumahnya dia menangis menyedihkan. And the parents heard the sound of their son crying, and they were very disturbed. Dan orang tuanya mendengar suara tangisan putranya, dan mereka merasa terganggu. And every night this happened for a few nights until they could not stand and they moved away from the house. Dan kejadian itu berlangsung selama beberapa malam, sehingga akhirnya mereka nggak tahan dan mereka keluar dari rumah itu. So when the ghost came back to the house, he stood at the gate and he realized that his parents were no more in the house. Nah, lalu hantu ini seperti biasa kembali ke rumah, dan pada waktu itu menyadari ternyata orang tuanya sudah tidak berada di rumah itu lagi. Why could he not enter the house? Probably because the house spirit, house deva, stopped him from entering the house. Nah, kenapa pemuda ini nggak masuk ke rumahnya? Barangkali penduduk rumah, dewa yang menunggu rumah itu menghentikan dia, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam rumah. Then he went into some other people's house, and when they were sleeping at night, cekik them. Lalu dia pergi ke rumah-rumah tetangga, terus tetangga yang lagi tidur malam-malam dicekek sama dia. Some houses he could enter, some houses he could not enter. Beberapa rumah dia bisa masuk, tapi ada juga beberapa rumah yang dia nggak bisa masuk. So this man, this farmer who was telling me the story, he was one of those who got cekik. Jadi petani yang bercerita kepada Dante ini adalah salah satu korban yang pernah dicekik. Then he believed that this ghost existed. Oleh karena itu dia percaya mengenai bahwa hantu itu ada. So many of these people were frightened, and then they decided to call some people who could catch the spirit. Lalu karena takut, beberapa orang ini berusaha berkumpul, kemudian mereka mencari orang yang mampu menangkap hantu ini. Korban dukun. Dukun ya, maksudnya dia ambil dukun untuk menangkap hantu ini. So he caught the spirit and put into a small container, sealed the thing and threw it into the sea. Lalu ceritanya dukun ini nangkap hantu ini, terus masukin di dalam sebuah bejana kecil, ditutup dan disegel.
Sesudah itu kemudian dibuang ke laut. So we see these people, they don't understand Buddhism. That's why they did this way. Nah, orang-orang ini nggak mengenal ajaran Sang Buddha, makanya dia bertindak seperti itu. Actually, why did this ghost go and educate these people? Sebenarnya kenapa hantu ini pergi ke rumah tetangga-tetangga yang lain dan ngecek mereka? Because he came back crying, asking for help. Nobody knew how to help him. So he got angry with people. So Karena hantu ini menangis sebenarnya meminta pertolongan, tetapi karena tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia butuh pertolongan, dan jadi nggak ada yang bisa bantu. Nah, sehingga karena dibantu, hantu ini lantas menyekek mereka. So we as Buddhists, we understand that those are like us because they suffer, they come back, they need help, and we should help them. Karena mereka nggak ngerti Buddhis. Kalau kita yang mengerti Buddhis, kita tahu bahwa hantu waktu kita datang, bahwa hantu itu memerlukan bantuan, dan kita usahakan agar kita bisa membantu mereka. What does a ghost need? Two things are important to a ghost. The most important is food, second is clothing. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh hantu? Sebenarnya dua hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh hantu, yaitu satu adalah makanan, yang kedua adalah pakaian. So we can either offer the food by the roadside for him, or better still, if we can do dana to some monks, then the merit is more, then we transfer the merit to him. Nah, kita bisa melakukan memberikan makanan, taruh di pinggir jalan misalnya, taruh di pinggir jalan untuk hantu ini, atau lebih bagus lagi kita berdana makanan kepada biku, dan kemudian jasa perbuatan baik yang kita lakukan dengan berdana itu kita limpahkan untuk mereka. Okay, now the fourth reason why we fear is because of attachment. This attachment is to I and mine. Nah, sebab keempat kenapa kita merasa takut adalah karena ada keangkatan kita terhadap diri kita atau hal-hal yang kita anggap sebagai milik kita. For example, we attach to ourselves, we attach to our beloved ones, we attach to our property, etc. Umpamanya kita melekat kepada diri kita sendiri, kita melekat kepada orang-orang yang kita sayangi, atau kita melekat kepada harta benda kita. So sometimes a snake comes into our house. Actually, the snake is looking for a rat to eat or a frog to eat. But most people, when they see a snake coming to their house, they will kill the snake first. Nah, umpamanya contohnya bila ada seekor ular masuk ke rumah kita, biasanya ular masuk ke rumah itu tujuannya itu mencari tikus untuk dimakan. Tetapi kebanyakan orang begitu melihat ada ular di dalam rumah mereka, mereka lantas bunuh ular itu. The Buddha said that it is very difficult to find a living being that we meet who has not been our relative in the past. Sang Buddha pernah berkata bahwa sangat sulit menemukan makhluk hidup di sekitar kita yang tidak pernah punya hubungan keluarga dengan kita di masa yang lampau. So the snake that comes back to your house might have been a relative from the past. Nah, ular yang masuk ke rumah barangkali ada hubungan keluarga dengan kita di masa yang lampau. So we are doing a great wrong by killing somebody who was related to us. Nah,
itu suatu kesalahan ya. Apabila kita membunuh makhluk yang sebenarnya mungkin punya hubungan keluarga dengan kita di masa yang lampau. So because of attachment, many people when they are dying also they have great fear because they cannot let go. Banyak karena kemelekatan ini, banyak orang pada saat sebelum meninggal mereka dihantui oleh ketakutan karena mereka tidak bisa melepas, batinnya tidak bisa melepas. The Buddha says that actually nothing belongs to us. When we came into this world, we came empty-handed. And when we die, we go off also empty-handed. Sang Buddha mengatakan sebenarnya kita tuh nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa sebenarnya. Sang Buddha mengatakan pada waktu kita lahir tidak membawa apa-apa. Demikian juga pada waktu kita meninggal kita tidak membawa apa-apa. All that we get in this world is due to our karma. So if you have good karma, you have more things to enjoy. If you have bad karma, you have less things to enjoy. But all these are on loan to us only. Kita lahir itu hanya karena kita. Kalau kita banyak mengumpulkan karma baik, maka kita akan banyak memiliki hal-hal menyenangkan. Tetapi kalau kita sedikit memiliki karma baik atau banyak karma buruk, maka kita memiliki sedikit hal-hal yang menyenangkan. All these things are known to us. Nothing belongs to us. Semua ini hanya merupakan suatu pinjaman bagi kita. Tidak ada yang sebenarnya milik kita. So we understand this, then only we can let go. Nah, kalau kita mengerti hal ini, maka baru kita dapat melepas. Let go of attachment. Melepas dalam hal ini maksud adalah melepas kemelekatan kita. Reason why we fear is because we are short of blessings. Sebab kelima, mengapa kita merasa takut adalah karena kita memiliki sedikit berkah. So because we are short of blessings, other beings can harm us. For example, ghosts and fierce devas. Nah, karena kita memiliki sedikit berkah, maka makhluk lain bisa melukai kita. Umpamanya seperti cerita hantu yang tadi, atau dewa, atau ya hantu yang ganas, atau dewa yang ganas. If we have a lot of blessings, then we have a deva that protect us. Tetapi kalau kita memiliki banyak berkah, maka akan ada dewa-dewa yang melindungi kita. It is an Indian belief that for every precept we keep, there will be a deva who guard us, Dewa protect us. Menurut kepercayaan India dikatakan apabila kita menjaga sila, setiap satu sila ada satu dewa yang menjaga kita. Setiap satu sila yang kita jaga. So if we keep many precepts, many devas protect us. Nah, kalau kita memiliki banyak sila, menjaga banyak sila, maka akan banyak juga dewa yang menjaga kita. Also, if we study the Mangala Sutta, we find many ways to increase our blessings. Juga kalau kita membaca Mangala Sutta, di situ akan kita temukan berbagai cara untuk meningkatkan berkah bagi kita. So sometimes we see accidents happen, the plane crashes or the bus accident.
accident, and some people die, but some people don't die. Kadang-kadang kita melihat di dalam kehidupan ini ada kecelakaan, misalnya kapal terbang jatuh atau bus yang jatuh. Dalam kecelakaan itu kita lihat bahwa ada orang yang meninggal, tetapi ada juga orang-orang yang selamat. So we can see actually that those with a lot of blessings, they survive. Those with little blessings, they die. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwa mereka yang memiliki banyak berkah akan selamat, tetapi mereka yang memiliki sedikit berkah, mereka akan meninggal. Also, many of us we like to pantang. Why? Selain itu juga banyak di antara kita suka berpantang. For example, some friend passes away and there's a funeral and you cannot go, you pantang. Ya, pantang atau tabu yang masih menginginkan. Ya, umpamanya begini, ada orang meninggal, terus kemudian pantang pergi menjenguk atau melayat orang meninggal. Siapa bahasa ini ya? Who are the people who kena this jam and those with low blessings? Nah, sebenarnya mereka yang sampai kena akibat karena siom ini orang yang berkahnya sedikit. Those with much blessings and they will never kena jam. Nah, kalau mereka yang berkahnya banyak, biar dikatain siom juga mereka datang ya aja nggak apa-apa. Sometimes we see like in Thailand, some forest monks, they go deep into the forest to practice, or they stay in really dark caves. Nothing happens to them because they have very much blessings. Nah, ini ada cerita juga di Thailand. Banyak juga biku-biku yang suka pergi, mereka bermeditasi menyendiri ke gua-gua yang gelap. Dan tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Kenapa? Karena mereka banyak memiliki berkah. Oh ya, selain gua di hutan, mereka tidak diganggu, mereka selamat tidak apa-apa karena mereka banyak memiliki berkah. We know that the ghosts and the devas, they have psychic power. They can read your mind. So they know what type of person you are. Harus dimengerti bahwa hantu dan dewa mereka banyak yang memiliki kekuatan batin. Mereka bisa tahu apa yang kita pikirkan. So if a person is virtuous, they will respect the person. They will not touch up. Jadi apabila orang itu penuh kebajikan, maka dewa atau hantu itu akan menghormati orang tersebut, sehingga mereka tidak akan mengganggu orang tersebut. But if a person has a lot of defects, he has a lot of anger, love, etc., and no sila, ini will take you trouble. Tetapi apabila orang itu tidak memiliki banyak cacat batin, mereka itu misalnya pemarah, penuh nafsu, mereka tidak menjaga sila, maka mereka tidak akan respect, tidak akan menghormat pada orang tersebut. So it is very important to accumulate a lot of blessings and we will stay wherever we go. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengumpulkan berkah sehingga kita banyak berkah dan dengan demikian kita aman, kita berjalan kemanapun. The sixth reason why we have fear is because our mind is not strong. Sebab keenam mengapa kita memiliki rasa takut adalah karena batin kita tidak kuat. Many people do not meditate have a weak mind. Banyak orang-orang yang tidak bermeditasi, mereka memiliki batin yang lemah. And their feelings are always changing,
emotions are always changing. Sehingga perasaan mereka dan emosi mereka selalu berubah-ubah. Sometimes they are laughing, another moment they are crying. Kadang-kadang mereka tertawa, tapi sebentar kemudian mereka menangis. Another time they may be angry, another time they may be happy. Kadang-kadang mereka marah, tapi kemudian mereka bahagia, bergembira. So such a person, because the mind is not strong, it's very easy to fear. Nah, bagi orang-orang demikian, karena batinnya tidak begitu kuat, mudah bagi mereka mudah timbul rasa takut dalam batin mereka. So it is very good to practice meditation so that you have a strong mind and the mind is not easily shaken. Oleh karena itu sangat baik apabila kita melatih meditasi sehingga kita memiliki batin yang kuat dan batin yang tidak mudah tergoyahkan. So when we are happy, don't be too happy, but if you allow your mind to be too happy, another day when sadness comes, you can be very sad. Oleh karena itu apabila Anda gembira, jangan terlalu gembira. Karena apabila Anda terlalu mengikuti perasaan gembira itu, di lain waktu apabila rasa sedih muncul, Anda akan menjadi terlalu sedih juga. Lastly, as long as we have ego, the self, there will always be some fear. Nah, yang terakhir adalah selama kita memiliki ego keakuan, maka selama itu juga kita akan memiliki rasa takut. Because nature has made it such that every one of us feels that we have a self, so that we try to protect ourselves. Ini disebabkan kalau kita memiliki keakuan, setiap orang memiliki rasa aku, sehingga dia merasa dia harus melindungi dirinya, dia harus melindungi sang aku. So when we learn the Dhamma, we understand that everything that comes to us, good or bad, is due to karma. Tetapi kalau kita belajar Dhamma, kita akan mengerti bahwa sebenarnya apapun yang terjadi pada diri kita, baik hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk, itu semua disebabkan oleh karma. So when we understand the Dhamma, we accept good and the bad, we accept as our karma vipaka. Nah, kalau kita mengerti Dhamma, maka kita akan menerima hal-hal yang baik maupun hal-hal buruk yang terjadi disebabkan oleh karma, hasil dari karma kita. At this level, if we understand more Dhamma and we practice more Dhamma until we become a Sotapanna, then we reduce ourselves, and when we reduce our ego, there is less reason to fear. Lebih baik lagi apabila kita melatih Dhamma hingga kita mencapai Sotapanna, tingkat kesucian Sotapanna. Dengan begitu, karena kita mencapai tingkat kesucian Sotapanna, maka kita mengurangi rasa ego atau keakuan dalam diri kita, dan dengan demikian otomatis rasa takutnya juga berkurang. So I end my talk here and invite you to ask questions. Nah, sekarang Bante sampai di sini. Sekarang Bante memberi kesempatan kepada Anda kalau mau bertanya. I live in Vihara Buddha Gautama
near Ipoh, between Penang and Kuala Lumpur. Bante tinggal di And many people can come to stay and practice. ini adalah tempat di mana para biku dan juga umat awam bisa datang untuk berlatih, Listen to the Dhamma and meditation. mendengarkan dhamma dan bermeditasi. We also have a website which is in our books. If you want to know more about our Vihara, you can access our website. Bante juga punya website, di buku beliau bisa dilihat di situ alamat dari websitenya. Bante Jodi Panyo is from Johor. He stays in Dhamma Life Meditation Center and is the Kepala Vihara there. Bante Jodi Panyo dari Dhamma Life Meditation Center. Johor. Beliau adalah kepala wihara dari Dhamma Life Meditation Center atau pusat meditasi Dhamma Sinar Dhamma. His center is in Pontian, about 2 hours drive from Johor Bahru. Senternya berada kira-kira 2 jam perjalanan dari Johor Bahru. Soulmate. This word soulmate also I don't understand very much, but in the suttas, the Buddha talk about kalyana mita. Soulmate itu Bante nggak begitu jelas. Di dalam sutta Sang Buddha ada bercerita mengenai kalyana mita, sahabat sejati. Maybe it's the same thing. Kalyana mita means a spiritual friend, somebody who can guide you on the spiritual path. Soulmate ya maksudnya ya. Soulmate Maybe it's ya mungkin itu adalah kalyana mita yang maksud soulmate, yaitu adalah teman untuk belajar dan berbagi. Dan ini adalah orang yang bisa membimbing Anda menuju jalan spiritual. Oke. Itu apa? Setiap perbuatan itu akan baik perbuatan baik atau perbuatan jahat itu akan menghasilkan karma, baik karma baik atau karma buruk. Apakah perbuatan buruk dan karma baik itu yang kita lakukan akan menghasilkan sama seperti yang kita perbuat? Kalau sama, kenapa Anggulimala dia perbuatan buruk dia tuh begitu besar, tapi dia mendapat karma yang begitu ada yang dengar semuanya? Ya, apakah saya tidak terdengar ya? Tadi pertanyaannya begini, dikatakan bahwa seseorang berbuat karma entah baik entah buruk tentu akan berakibat buah yang baik ataupun buruk juga. Nah, setelah pertanyaannya, apakah buahnya itu persis dengan seperti yang dia perbuat? Karena seperti Bante Anggulimala, beliau membunuh banyak orang. Kenapa? Karena buruknya berbuah kok nggak begitu besar, maksudnya nggak sebesar dengan tidak sebanding dengan perbuatan dia membunuh 999 orang, kan? Mencapai tingkat arahat. Ya, dan bahkan bisa mencapai tingkat kesucian arahat. The question is whether
every action that we do, good or bad, the result corresponds to your action. It is not, does not exactly correspond to your action. Jawabannya adalah begini, bahwa perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan memang berbuat, tetapi bukan tidak akan persis sama dengan perbuatan yang kita lakukan. The working of karma is very complex according to the Buddha. Menurut Sang Buddha, cara kerja karma itu sangat kompleks, sangat rumit. When you do an action, good or bad, the result depends on many factors. Kalau kita berbuat hal-hal yang baik atau hal yang buruk, karmanya itu buah dari karma yang berasal dari perbuatan tersebut juga tergantung dari banyak faktor. Many factors. Ya, banyak faktor. So, one is the state of mind of the person who does the karma. Another is the state of mind of the other person that we do it to. Yang pertama adalah keadaan batin dari orang yang berbuat karma buruk, yang berbuat karma tersebut, dan yang kedua adalah keadaan batin dari orang yang menerima perbuatan karma tersebut. Maksudnya yang misalnya kita lakukan terhadap orang tersebut, keadaan batin dari orang tersebut. For example, if you do dana, offering to a person who does not keep sila, the merit is less than you do dana offering to a person who keeps sila, is virtuous. Umpamanya, apabila Anda memberi dana kepada seseorang yang tidak memiliki sila, tidak bermoral, maka cara baiknya akan lebih sedikit dibandingkan apabila Anda memberikan dana kepada orang yang memiliki sila, orang yang bermoral. Dan you do dana hal yang let's say this is uncountable, immeasurable. Dan Sang Buddha mengatakan kalau kita berdana pada seorang apabila kita berdana kepada seorang arya atau makhluk suci, maka karena baik yang timbul dari perbuatan itu atau berkah yang timbul dari perbuatan itu sangat besar, tak terhitung. The Buddha also said that if a person does a wrong deed and a person is a virtuous person, the vipaka that comes to him is small. But another person who does not have virtue, when he does the wrong deed, the vipaka is great. The person does the wrong deed. Yeah. Nah, demikian juga kalau sekarang dari segi yang melakukan. Kalau yang melakukan itu adalah orang yang tidak memiliki sila, maka hasil perbuatannya itu berbuah kecil. Now, if a person is virtuous, then the evil deed, the result is not so heavy. Apabila yang berbuat itu agak salah. Yang berbuat seseorang berbuat karma buruk, melakukan perbuatan buruk, tetapi orang itu memiliki sila atau orang itu orang yang moralitasnya tinggi, itu karmanya lebih kecil dibandingkan kalau orang itu tidak memiliki sila atau tidak memiliki moralitas. Kalau orang tidak memiliki moralitas, berbuat hal-hal yang buruk, maka akibat dari perbuatan buruknya sangat besar, akan berbuah besar sekali. The Buddha gave an example. The Buddha said, if a poor man
comes to your house and you are in the kitchen cooking, and then when you come out, you find your money on the table missing and this poor man running away, most people will report to the police and catch this man. Sang Buddha memberikan perumpamaan. Umpamanya you are in the kitchen and somebody comes into your house and steals your money, and you come out and you see this poor man running away, you will get the police to catch him. Jadi umpamanya Anda sedang berada di dapur, lalu ada seseorang yang miskin, kemudian mencuri uang yang kebetulan ada di ruangan itu, uang Anda, kemudian lalu lari. Nah, ada orang yang melaporkan atau Anda mungkin melaporkan perbuatan itu kepada polisi untuk menangkap orang itu. But on the other hand, if a very powerful politician or general comes into your house, and then with a few police and all that, and similarly you are in the dapur, in the kitchen, and he comes to your house and takes your money and he walks away. And then when you come out, you see your money missing, but you see this is a very powerful man, you dare not report to the police. Tetapi apabila kejadiannya kebetulan yang mencuri jadi ada seorang entah jenderal atau orang-orang yang sangat berkuasa datang ke dapur Anda, lalu dia datang disertai dengan awal polisi beberapa orang, lalu datang ke dapur Anda dan mengambil uang Anda. Begitu dia sudah mengambil, kemudian pergi, Anda begitu keluar, tentu nggak berani lapor. Or, for example, he's the head of a gangster gangster, free man, and he takes away your money. And you see him also, you cannot report to the police. Dan begitu juga kalau misalnya mungkin yang seperti orang-orang preman berpengaruh, begitu dia langsung ngambil darahnya, mungkin ada sama juga ada yang berani lapor. So two persons doing same karma, the vipaka is different. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua orang yang berbuat hal yang sama, tetapi buah dari perbuatannya berbeda. So it is important that we always keep our berkah, our blessings high, so that when we do something wrong also it becomes a small matter. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha agar berkah kita menjadi besar, sehingga kita apabila kita kehilangan sesuatu, kehilangan itu terasa kecil. Third thing I want to say is that the Buddha said there are three ways of getting blessings, punya. Tiga cara. Sang Buddha mengatakan ada tiga cara untuk mendapatkan berkah. This one is dana, offering. Yang pertama dana atau amal atau pemberian zakat Buddha. Second one is keeping a sila. Yang kedua adalah menjaga sila, menjaga moralitas. Third one is bhavana. Yang ketiga adalah bhavana. Bhavana is learning the suttas and meditating. Bhavana adalah belajar sutta dan meditasi. Dana is the easiest to do, so the blessings is the lowest. Yang paling mudah sebenarnya adalah dana. Dana karena paling mudah dilakukan, maka berkahnya juga paling ringan. More difficult is sila, so the blessings is more. Yang lebih sulit adalah sila, jaga sila, sehingga berkahnya lebih tinggi. The highest blessing is bhavana, so the merit is very great. Yang
yang paling sulit dilakukan adalah bawana. Sehingga kalau kita melakukan bawana, maka pahalanya, berkahnya itu sangat besar sekali. So I always like to tell my followers, cheap things are not good, good things are not cheap. Oleh karena itu Bapak sering bilang kepada pengikut beliau bahwa hal yang murah itu tidak bagus, tetapi hal yang bagus itu tidak pernah. So you can see like this person, he practices bhavana. If he becomes an Arya, then the three woeful pains are closed. He will never be born as a ghost, animal, or go to hell. Nah, kalau melakukan bawana sampai tahap tertentu, maka akibat dari perbuatan baik ini tiga alam rendah akan tertutup, sehingga tiga alam pendidikan akan tertutup selamanya bagi mereka. Mereka tidak akan kembali di alam tiga alam pendidikan. If he becomes an Arya, Sotapanna, Apabila setelah berlatih meditasi itu menjadi Arya, mencapai tingkat kesucian Sotapanna minimum. So it is very important for lay people to listen to the Dhamma more. If possible, study the Buddha's words in the Himalayas. Oleh karena itu baik sekali bagi orang awam untuk belajar Dhamma. Bila mungkin mempelajari kata-kata yang telah diajarkan bahasa Buddha di dalam Nikaya, sutra Nikaya. Because if you study the sutras and you understand, you become a Sotapanna. Kalau Anda belajar sutra dan kemudian Anda mengerti, Anda bisa menjadi Sotapanna. And that is the most precious thing you can obtain in this world. Hal yang itu adalah hal yang paling berharga